Sungguh aku bahagia, benih cinta yang kau tanam bersemi indah di hati. Air mata bahagia, jangan menjadi duka. Bersama kita selamanya. Aku terlena dalam buai asmara. Tuan muda, Fania, tuan muda, Fania, tuan muda, Fania. Kenapa? Kenapa dengan Fania? Sama fans sekali tuan muda cengkokku, sama kayak cengkoknya. Tuan muda, ini Fania yang di Liga Dangdut 2020. Betul Ya. sekali, Yang tuan muda. mewakili Sulawesi Tengah mengharumkan nama Sulawesi Tengah itu. Betul, tuan Hamburakan dia Bu, beras kuning, hamburakan. Tabe, Yes, tabe, satu tabe, dua, tabe. ya. Aduh, Hamburakan beras kuning, hamburakan. Ya. Oke, Ya, lagunya terima dulu dong. Tamu kita. Oke, kita sambut dulu Fania ya. Ini dia nih, tamu kita. Hey, hey, tamu kita. Hey, hey, tamu kita. Yeay! Hambur beras kuning, hambur beras kuning, hambur beras kuning. Yang penting jangan jadi nasi kuning ya. Jangan. Oke, Fania Liga Dangdut 2020. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Silakan duduk Fania. kasih, Di sini Kak. sini, Fania di sini, Fania di sini. Iya, kita amburadul aja kita ya. Aduh, pantesan dari tadi saya kok ngedengerin kok ada suara-suara indah di rumah saya. Ada di mana Kok ada suara-suara yang pernah saya kenal di televisi. Kok tiba-tiba ada di rumah saya ya. Untung aja ada si asisten rumah tangga saya nih, yang memang agak-agak caleda. Ternyata dirimu sangat mengidolakan seorang Fania. Sangat tuan muda. Hah? Karena selain cengkok yang sama kayak cengkokku, namanya juga sama. Apa? Fania Afida. Beda kakak. Oh beda, Fania di Afida. Bunyi-bunyinya Oh sama. bunyi-bunyinya saja, sama. oke. Aduh Fania, Halo, apa Kak kabar Anda? Fania? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kembali saya Arya Tanjung menyapa Anda dalam program saya tentunya spesial edition untuk hari ini, menyapa mereka yang memang viral, dan si Fania ini sampai sekarang pun juga masih viral aja tuh. Masih banyak juga orang yang mengundang dia mau di Kota Palu ataupun juga kabupaten di Sulawesi Tengah, bahkan lintas provinsi. Ada seorang Fania Liga Dangdut tahun 2020 yang sudah mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional. Karena Kak Arya ingat banget 2020 itu bulan apa ya waktu itu ya? 2020 mulai dari bulan 1. Bulan 1 ya? Audisinya dari 2019. 2019. Nah di tahun 2020 itu Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya itu pada heboh ngomongin tentang Fania. Kak Arya juga akhirnya ketemu juga sama Fania. Oh ini tuh sejak Fania baru mau berangkat waktu itu ya udah ketemu sama Fania. Dan Fania Liga Dangdut 2020 sudah ada di rumah kita. Seneng deh. Agak susah ya cari waktunya seorang Fania. Aduh. Sibuk, padat jadwalnya padat. merayap. Padat merayap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kamu memang sudah sangat mengidolakan sekali seorang Fania. Mengidolakan. Oke. Tadi lagunya Siti Nurhalisa. Siapa? Yang tadi. Terlena. Iya Terlena dari Bunda Ike Nurjana. Oh Ike Nurjana, Siti Nurhalisa, Ike Nurjana ya. Fania, Iya, kamu Kak. sekarang udah stay di Palu. Stay di Palu. So stay di Palu ini Sudah. ceritanya. Tapi baru beberapa hari kemarin Fania baru balik dari Jakarta. Baru balik dari Jakarta. Ih, ngapain? Ada project, Ada project. diundang. Iya, sama manajemen. Manajemen Iya, Liga salah satu Dangdut. manajemen. Enggak sih. Aku kan punya coach. Fania kan punya ada coach coach di selama sana. di Lida. Dan coach Fania itu punya manajemen. Siapa coachnya waktu itu? Cigu Adibal. Oh, Cigu Adibal Sahrul. Wow. Belakangan ini juga banyak lagu-lagunya yang lagi viral-viral. Oh, contohnya? Contohnya ada
Cinta Bilang Cinta yang jadi versi Bugis tuh. Versi Bugis, oh iya. PPKM ya Iya, kan? iya, Nah, PPKM. Bidadari Cinta, Sabda Cinta. Sabda Cinta. Iya itu lagu-lagu Oke, beliau. Ananda Fania. Fania. Iya. Betul ya, Ananda Nurfania dipanggil sama Fania. Dipanggil Fania. Fania ini memang panggilan dari dulu Fania ya? Panggilan Dulu sebenarnya awalnya panggilanmu Nia. apa? Nia. Nia. Iya. Masuk di Liga Dangdut jadi Fania. Jadi Fania karena di Lidah tuh ada 2 orang yang namanya Nia. Ada 2 orang namanya Iya, Nia. dari Sulawesi Selatan Sama Sulawesi Tengah. Jadi kita bercakap-cakap lah siapa Oke. yang mau ambil nama SMS itu Nia. Oke, dan Gitu. Fania pakai nama Fania Iya, itu Fania ya. pakai nama Fania. Wow, jadi pemirsa di rumah mungkin ada yang juga masih belum tahu, Fania siapa ya? Hello, kok nggak kenal sama adik kita yang satu ini si penyanyi dangdut yang fenomenal ini yang memang sudah mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional. Mungkin saya akan menunjukkan dulu beberapa dokumentasi ya teman-teman di belakang sana. Saya pengen nunjukin dulu beberapa dokumentasi dari Fania. Siapa tahu pemirsa yang di rumah pengen flashback gitu ya, pengen tahu Fania itu yang mana ya. Dia ngikutin Liga Dangdut tahun 2020 seperti apa sih? Yuk kita lihat dulu nih beberapa dokumentasi dari Fania Liga Dangdut 2020. Oh, Wah, oke, soalnya pelan-pelan, cantik. pelan-pelan dong, pelan-pelan. Dari awal dulu, dari awal. Yang pertama. Nah, Ya. ini dia nih. Ini penampilan pertama ini. Ini penampilan perdananya seorang Iya, Fania di Liga perdana. Dangdut 2020. Iya, perdana juga di sini Fania ngaji. Oh, ngaji. Ngaji juga di sini. Oh iya, oke. Berarti Fania ini biasanya orang-orang yang mampu baliuk-liuk begitu, DP suara itu pasti jago mengajinya. Insya Allah lah. Insya Karya. Allah ya. Dia masih belajar juga karya. Oke, next. Ada foto berikutnya. Biar pemirsa juga langsung connect. Oh ya, ini waktu pas di panggung udah yang keberapa nih? Ini top 33 duet. Oh, top 332 ya? Yang duet sama KWNI DA. Oke. Dan ini lagu apa ya waktu itu? Cinta Bukanlah Kapal. Cinta Bukanlah Kapal. Iya. Cinta Bukanlah Di sini Kapal. penuh tidak keyakinan dalam diri. Kenapa? Cuman yakinnya untuk lolos itu 30%. Kenapa kok bisa? Karena duet sama orang yang tidak Fania duga-duga. Karena suaranya melengking, Oh. tinggi. Sedangkan Fania suaranya kayak jatuh lah pokoknya Masa kalau sih? sama kakak. Oh jadi ini. pada saat di 30 besar itu masih diadu lagi kan? Iya, masih Dan diadu kalian lagi. itu harus diduetkan. Harus diduetkan. Dari duet itu akan dipilih? Atau Iya, bagaimana? Dipilih dari coachnya. Oke, dipilih dari coachnya. Dan Fania waktu itu dipilih? Iya dipilih. Dipilih lah Fanianya? Semuanya, iya, dipilih. Wow. Oke, masih ada foto lain? Coba ya. Oh masih masih. ya. Masih dengan kostum yang sama. Next. Nah, tahan dulu. Ya. Ini Fania dengan siapa nih? Ini KWNI yang bajunya sama seperti Fania. Oke, warna putih tulang Dan ya. juga sama yang emas. satu tuh salah satu idola Fania di sini, Fania di surprise dengan kedatangannya beliau. Siapa? Selfie Lida. Oh, Selfie Lida. Ya. Dan sekarang awalnya tuh kita aku tuh sama dia sekedar idola. Dan Sekarang? sekarang jadi bestie. Yeay. Bestie. Bestie, seperti kita. Ini jadi Fania biar ini nambah teman lagi, coba bestian sama asisten rumah tangga saya ini. Iya, saya mau Kadang dia bestian. tuh Aku tuh assistant. assistant, Gimana? asisten. Assistant. Pronunciation assistant. Assistant. British Oh, ya British assistant British gitu. ya. Assistant, right? Oke. Oh, Dan pengen jadi bestian dengan ini. Boleh jika Fania bersedia. Oh. Detik ini kita bestian ya. Oke, Yeay, bagaimana kalau bestian itu? Bagaimana bestian itu? Oke, pemirsa kita mau ngobrolin dulu profil dari seorang Fania sampai akhirnya dia benar-benar ada di titik ini Alhamdulillah. yang dikenal oleh banyak orang. Iya, gitu, amin Fania. ya Allah. Fania dulu memang awalnya basicnya kamu ini ngaji atau memang sudah langsung jadi penyanyi dangdut dulu baru punya kemampuan ngaji atau ngaji dulu baru biasanya nambah ke nyanyi gitu? Awalnya tuh nyanyi karya. Dari SD suka nyanyi karena dari mama juga seorang penyanyi. Oh, mamanya ada loh di sini. Ada. Halo Tante. Terima kasih loh mamanya Fania udah hadir di rumah saya. Terus, Ya, terus nyanyi, terus sekitar kelas 4 SD, Tante tuh kayak ngajak bilang, kamu coba mau ngaji nggak gitu, sama Oke. seperti Tante. Oh, Karena disuruh awalnya ngaji. aku lihat Tante tuh kesana kemarin naik pesawat sana sini gratis, nggak ada dibayar. Karena malah, memang ini, iya, kan seorang Korea kan, Korea. ngejuri sana sini. Jadi Fania tanya gimana caranya buat
naik pesawat sana sini tapi Siapa nggak dibayar. tantenya ini yang jadi Korea? Haji Hasni Haji Timi. Haji Hasnia. Haja Hasni Haji Timi. Oh, itu yang sudah kakaknya mama. Oh, yang terkenal itu juga Iya. di Palu ini Iya, ya. seorang Oke, Korea kemudian internasional. Korea internasional betul. Iya, Oh, itu jadi- tantenya Fania Iya, toh. tantenya Fania. Ya ampun, tidak jauh-jauh juga Tidak ternyata ya. jauh-jauh. Lanjut Fania, lanjut. Terus habis itu kasih tau lah gini, katanya mau ndak seperti tante kesana kemari tapi ndak bayar. Tidak bayar. Malah dibayar. Malah dibayar. Ya mau bilang ngaji lah, Fania cuma ketawa. Bilang, Ngaji. "Hah, masa cuma ngaji bisa? Bisa dibawa kemana-mana." Iya kemana-mana. Akhirnya cobalah. Fania latihannya pun 1 tahun baru dibolehin ikut lomba. Ikutan lomba. Iya. Oh, belajar dulu 1 tahun. Iya, Tapi awalnya kan belajar. udah tahu ngaji, tinggal Belum. cari. Oh, belum tahu sama sekali belum tahu ngaji. Terus? Karena masih kecil tahu ya kan anak kecil Iya, sana iya. kemari masih pakai celana pendek. Yang dihafal gitu. juga cuma ayat-ayat itu juga, Iya, surah-surah itu bener, juga bener, ya Kak, kan. iya. Terus. Habis itu 1 tahun ngaji ada lomba. Awal ikut lomba itu alhamdulillah juara 1. Lomba langsung Iya. lomba ngaji. Iya, Fania kira dapat piala. Ternyata? ada uangnya. Wah, langsung di situ wow. Iya, Masih selain sekolah dapat- aja, masih SD saja sudah dapat uang Iya, ternyata bilang, ya. "Ih, kok uangnya banyak?" Kiranya cuma 100.000, 50.000. Ternyata dulu berapa juta tuh? Dulu juara 1 juta. Wow, dan itu tahun berapa? Itu masih kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD. Iya. Tenang, Afif. Dia ngaji dapat 1 juta. Kamu itu harus bekerja berhari-hari baru bisa nyamain dia 1 juta. Insya Tapi tenang, sebagai asisten rumah tangganya Tuan Muda Arya Tanju, saya akan naikkan gaji kamu. Kalau kamu bisa menyanyi dangdut seperti Fania. Boleh tuh. Boleh, belajar dulu Diajar. bersama dia. Tata-tata. 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 Oh gitu ya caranya. Iya ya? gitu caranya. Oke, lanjut ceritanya. Pokoknya pas mulai dari situ, tapi bukan karena termotivasi semata-mata karena uang ya, Iya, ya. iya. Selain Kok itu, rasanya ada sensasi iya, gitu ya? gitu. Kok kita kerja tapi ada hasilnya, Ada hasilnya. ya. Jadi makin kesini makin mau terus belajar sampai tingkat provinsi ngajinya, Oh. tingkat nasional. Wow, jadi juara, Korea dong. Iya, juara juga Korea. Jadi dikenal orang juga kan. Iya. Jadi tiap tante ngaji juga di pesta-pesta kadang ngajak Fania, Fania biar juga. orang kenal ini keponakannya juga bisa ngaji Iya, gitu kan. iya. Terus nggak lama kemudian, Akhirnya orang sudah tahu lah kalau Iya. Fania ini seorang Korea. iya, Bisa ngaji dengan lantunan ayat yang lantunan suara yang begitu merdu sekali melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. amin ya Allah. Oke, kemudian Dan terus habis itu awalnya cuman berani itu naik panggung ngaji doang karya, Oke. ngaji aja kan. cuma mengaji pokoknya Iya, ya, jangan pokoknya- dulu disuruh macam-macam. Iya pokoknya cuma mengaji. Kalau disuruh menyanyi itu paling Fania di belakang keyboard nyanyinya. Oh, masih belum percaya diri Iya, waktu belum itu? percaya diri. Dan belum tahu menyanyi? Belum tau. Kalau menyanyi sudah, Cuma tapi nyanyi-nyanyi belum gitu percaya saja. diri. Oke. Gitu. Pede. Belum. Pede. Gimana? Pede. Pede. Pede kakak. Antara pede dan pedes. Pede. Pede. Oke, belum pede lah Iya ya. belum pede. Terus setelah itu mencoba ikut audisi LIDA 2018. 2018. Tapi umur belum cukup. Umur waktu itu umur berapa? Mas 13 tahun. Wah, Dikit masih lagi cilik 14. sekali. Iya. Batasnya 14 ya waktu itu ya? Iya 14. Oke, Terus enggak apa-apa lah sekalian ini cari-cari siapa tahu apa yang dipenasarankan biar Fania tahun depan itu udah tahu Sudah tahu situasinya ya, gitu betul, kan. betul. Pengalaman ya? Iya pengalaman. Sudah yakin tidak lolos, sampai tahap 1 sudah langsung keluar. Ah. Tuh. Dan singkat cerita ngaji tetap belajar Ngaji tetap. sama di pokoknya samakan itu ngaji sama nyanyi biar bersamaan karirnya jalan iya, kan. iya. Biar nggak ada yang Fania tinggalin. Mm. Habis itu LIDA 2019 sudah tahu situasinya tapi ternyata belum rezekinya Fania. Oke, lolos. 2018 sempat ikut. Iya 18 sempat ikut, 19 sempat ikut. Oh, jadi Fania ini sebelum tembus di 2020 itu di Iya. tahun-tahun sebelumnya juga sudah coba ya? Sudah LIDA. Seperti layaknya para finalis-finalis dan juga para selebriti-selebriti di luar sana. Ya amin ya Allah. Sebelumnya sudah pernah gagal dan Gagal, akhirnya ya. mendapatkan hasil. Iya amin ya Allah. Akhirnya di tahun 2020 gimana meyakinkan diri saat itu? Tapi ini audisinya awal-awal iseng-iseng. Dari berawal dari iseng. Iya, karena audisi ada untuk anak sekolah. Oke. Spesial Han. Oke. Itu ada di sekolah pokoknya di bagian Masomba. Oh ada di Iya, Palu ada ini SMK waktu itu? Bina Potensi. Oke. Di situ diadakan untuk anak-anak sekolah yang punya bakat menyanyi dangdut. Dangdut. Ya. Terus di situ Fania kayaknya lagi ujian sekolah. Jadi pas Fania lihat jamnya hari Waduh. Jumat, terus jam segini. Lah Fania udah lambat ini kan. Iya, Jadi iya. tapi sempat-sempatnya ke rumah untuk ganti baju. Santai, pokoknya Oke. santai. Pokoknya tidak mikirin mau terlambat atau apa ya sudah. Yang penting Iya. ikut saja dulu sesuai dengan waktu yang Nah ada ya. benar. Oke. Fania audisinya ditemani sama teman SMP.
Datang ke tempat audisi udah selesai. Nah, sudah selesai Sudah audisinya? selesai. Jadi Fania tanya, ini gimana? Ini masih ada tidak kesempatan untuk anak Iya, sekolah? Nah, oke. sekolah dari mana? Dari MAN 1, MAN Oke. 1 Palu. Bilang. Di situ bilang katanya, oh sudah selesai kak. Waduh. Ya, pas Fania keluar ada bapak-bapak gitu. Kan Fania sering nyanyi di lorong Darussalam kan? Heeh. Bilang, ayo masih ada enggak formulirnya? Kasih anak ini bagus suaranya. Iya. Aku bilang, Oh dia udah kenal dan dengar biasa ngeliat performance-nya Fania ya? iya sudah. Jadi dicarilah formulir. Katanya kakak Indosiarnya masih di dalam. Oh ya udah. Oke. Isi formulirnya, duduk lagi, habis itu masuk ke dalam, nyanyi lagu wajibnya. Ada Iya. pesta panen, ada payung hitam dan segala macam pokoknya. Dan setelah itu nyanyinya pokoknya waktu itu 5 lagu 6 lagu lah. Oke. Nah setelah itu Fania dikasih formulir. Heeh. Formulir langsung katanya besok kan ada audisi untuk umumnya. Oh Ada- ikut lagi? Iya ikut lagi. Audisi umum itu tahap 1, tahap 2. Nah Fania dikasih formulir langsung SPC 001. Dikasih, Dek besok langsung masuk aja tahap 2, nggak Oke. usah melalui tahap 1. Wow, Gitu. itu keberuntungan pertama Iya itu keberuntungan tuh. pertama. Terus Ya awalnya padahal iseng-iseng ya. gitu ternyata kan. udah masuk nih. Iya langsung masuk Tahap video kedua. bootnya. Di video itu di tahap 1 kalau perlu ditahu ya, itu ada sekitar 500 orang Oke. di tahap 1. 500 Yang- orang untuk di pusatnya apa di sini? Umum Oh, Kota umum, Palu. secara umum ya, Iya, di Kota Palu ya? Sulawesi Tengah. Oke, oke, Ada Sulawesi yang dari Tengah. Ampana, Toli-Toli, pokoknya segala macam. Terus sampai di tahap 2 dan ternyata cuma lolos 8 orang Arya. Fania lah salah satunya. Vanilla salah satunya. Oke, singkat ceritanya Fania akhirnya berangkatlah ke Jakarta mewakili berangkat. Sulawesi Tengah. Yang mewakili Sulawesi Tengah ada berapa orang saat itu? Untuk di Jakarta itu kita audisi lagi. Audisi lagi? Iya, audisi itu berangkat dari 8 orang dipilih lagi 4 orang. Oke. Untuk audisi juri artis. Oke, kemudian? Itu audisi juri artis itu mulai dari jam 7 pagi sampai besoknya jam 3 subuh. Oke, dan Fania di situ saat Fania itu? di situ saat itu. Nah, akhirnya yang terakhir Fania itu ada berada di posisi berapa sih di Liga Dangdut 2020 itu? Dan apa yang didapatkan dari Fania dari ajang itu? Kan kita mewakili Sulawesi Sulawesi Tengah kan 2 orang. Yang pertama ini mungkin belum rezekinya tersenggol di awal. Tersenggol di awal, Iya, oke. jadi Fania takut lah. Mana Fania ini? Iya, Fania tinggal memang cuma sendiri. Fania sendiri ini. Iya, tinggal Iya. Fania sendiri. Jadi setelah itu alhamdulillah rezeki top 70, top 56, top 44, top 33 sampai Top 18. Top 18. Urutan ke-13 menuju 12 besar. Wow, sudah di urutan 13 menuju Iya. ke 12 besar. Dan itu perjalanan yang panjang yang tidak mudah untuk dilewati ya. Betul sekali Kak Karena Arya. setiap menuju ke malam senggol-senggol ini kan ada tantangan-tantangan tersendiri dengan Tantangan lagu-lagu tersendiri. yang berbeda ya. Iya, lagu berbeda, lagu yang belum dihafal Iya. atau kita tuh latihannya Kak Arya. Apa namanya? Misalnya ada 56 orang. 56 orang ini lagunya 10-10 satu orang, tapi semuanya itu nggak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh. Wow. boleh ada Dan yang itu yang ditentukan siapa? Dari kita sendiri atau jurinya? Panitianya? Dari coach. Dari coach. Iya. Oke. Fania, waktu itu apa sih perasaannya Fania? Oke. Ini sudah berlalu lah sekitar 2 tahun ya, Iya. dari tahun 2020 dan sekarang Fania udah menuai hasilnya lah, udah Amin, mendapatkan insya Allah. hasilnya, sudah popularitas iya, Amin. materi iya, job panggilan kemana-mana iya gitu. Tapi pada saat orang tidak lihat bagaimana perjuangannya Fania itu yang memang benar-benar dari nol sampai benar-benar ada di titik saat ini. Iya, betul. Itu yang harusnya orang hargai dari Iya, seorang Fania. benar, Kak, Bukan ya. hanya melihat oh dia sekarang sudah gini, tapi lihat perjalanannya Iya. seperti itu. Tapi pada saat bersaing dulu Fania di Lida 2020 itu perasaannya Fania itu seperti apa sih? Menaruh ada bebankah? Waduh saya harus tetap mempertahankan dan juga mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Saya tinggal sendiri bersaing di depan banyak orang, ribuan mata menonton, coach-coach dan juga juri-juri yang sudah punya nama besar. Iya. Gimana sih Fania waktu itu? Antara percaya dan tidak ya, karena berdiri di tengah-tengah orang yang namanya sudah popularitasnya yang tinggi. Betul. Terus kita Iya. juga kalau bisa dibilang beban ya pasti ada lah Ada lah bebannya. pasti ya. Salah satunya seperti kalau misalnya mau tersenggol kan, Ah, yang tersenggol ini mungkin bisa lega. Yang untuk melaju ke babak selanjutnya, itu mungkin ke depannya itu lebih banyak lagi Lebih bebannya. banyak lagi Tapi bebannya. lebih bikin kita semangat. lebih semangat ya. lagi. Ayo udah deket nih. Iya benar. Sudah 15, 14, 13 Iya, gitu ya. kita nggak pikir juaranya, tapi yang pikir penting- cara kita melakukan yang terbaik. Betul. Dan siapa di balik
kesuksesannya seorang Fania saat ini? Sebutkan 3 orang. Banyak. Saya minta 3 deh. 3 ya. Ganjil, saya minta 3. Sebutkan 3 orang yang berada di belakangnya seorang Fania yang akhirnya membawa Fania ke sini. 5 deh, 5. 5 ya? Ya, 5. Pertama pasti orang tua. Papa mama. Papa mama. Oke. Keluarga. Tim Fania, tim Kepompong, ada Kakak Randi, Oh, Kakak Rea. Kakak Randi ini kan juga penyanyi yang biasa nongol di Iya, TVRI Sulawesi Tengah. benar sekali. Ternyata dia udah jadi manajermu ya dari dulu ya? Dari awal ya? iya. Dari awal Fania pokoknya Kakak Randi dan tim-tim semuanya Oke. masih mendukung sampai Mensupport, sekarang. Oke. Jadi inilah orang-orang yang memang benar-benar Ya. ada selalu di belakangnya Selalu Fania ada. sampai saat 3 kan. ini. Sahabat-sahabat juga Sahabat-sahabatmu. termasuk kawan dari SMP sampai sekarang. Oke. Alhamdulillah masih di belakang Fania lah Masih gitu. di belakang ya. Terus Tapi di belakangmu sama- tidak membicarakan kau toh? Oh tidak lah. Kan Saya sekarang yakin biasa itu tuh orang di tidak. belakang tapi bicarain orang di Biarlah belakang. itu ya. Iya. Padahal Ini kayak Biarlah begini nih. itu jadi pembicaraan mereka. Kita tidak usah dengar. Itulah. Ini asisten rumah tangganya Kak Arya ini selalu dia bicarakan Kak Arya di belakang. kan kita ada forum Mas. Ada forum dalam jadi forum. forum Aduh. asisten ya. Bagaimana caranya? Oh iya. Tapi Iya. selalu dia minta naikkan gaji. Saya kasih naik terus tapi tetap saja dia Mudah bicarakan sama saya di ke belakang. belakang dulu. Apa? Mau ambil pulpen sama buku, mau minta tanda tangan. Oh boleh. Dia nanti akan masuk ini ya. Tunggu ya. Saya tunggu dulu si asisten rumah tangga saya ini datang sini. Karena kayaknya dia pengen sekali foto dan juga tanda tangan sama Fania. Saya butuh waktu beberapa menit lagi ya. Fania, Ya, Kak Arya. coba perdengarkan sedikit sama Kak Arya skillmu sebagai Korea. Oke? Diam ya, kita dengerin ya. Skill seorang Fania Liga Dangdut sebagai seorang karya. Bismillah Korea. ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah baru itu aja udah ini banget ya. Pengennya ngedengerin sampai banyak gitu. Mungkin satu surah gitu ya. Sampai malam dong. Sampai malam. Ya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, Masya Allah Fania. Hai Besti. Itu saya baru dengerin Auzubillahiminasyaitonirrajim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudah merdu sekali ya. Aduh, amin ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini pakai ban-ban? Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini setannya nih kayaknya. Kenapa kok tiba-tiba muncul dengan ban seperti itu? Kamu tari apa? Tari perut? Mau hula hoop. Coba. Tidak Tuan Muda. Apa? Ini orang-orang kira, tetanggaku kira buaya katanya. Buaya Kenapa? darat. Buaya darat. Tapi kenapa buaya darat pakai ban begini? Oh, ada yang lagi viral ya? Iya. Lagi viral itu Tuan Muda. Tapi ngomong-ngomong Fania dalam hidupmu sudah ketemu dengan orang-orang buaya nggak? Buaya-buaya darat sudah Tentu banyak kan? Sering. Sering dibuayain sama pria-pria ya. Seperti itu mungkin ya. Tapi Fania, Kak Arya akan nanti sebentar akan pertemukan dan Kak Fania juga bisa lihat. Ada Buaya? si penakluk buaya Oh penakluk. yang sudah melepaskan bannya buayanya Berarti Palu. dia setia. Dia setia. Setia. Bisa untuk Fania. Nanti Seperti Kak Arya kasih netizen. kenalkan sama Fania ya. Tapi tahu ya tentang buaya bergalung bannya Palu yang Ya, sudah bertahun-tahun dari dulu. Tahu, Tidak Kak Arya. dan ternyata lagi viral-viralnya dia berhasil melepaskan ban itu dari buaya itu ya. Oh bisa dilepas sudah? Bisa dilepas. Jadi sudah, bannya buaya. kemana sudah? Makanya nanti kita akan ngobrol sama dia. Fania, thank you so much Fania. Thank you, Kakak. Fania sudah menjadi tamunya Kak Arizin. Ayo tanda tangan dulu dong sama Fania. Tanda tangan. Tanda tangan ya. Tangan atau kepala atau kaki? Ya, tanda tangan. Tanda kaki. Nah, pemirsa, ini untuk sesi pertama sih udah kedatangan tamu spesial saya, yaitu Fania Liga Dangdut tahun 2020 yang sudah mengharumkan nama Sulawesi Tengah dan viral saat itu sampai saat ini pun juga Fania sudah mendapatkan popularitas itu tentunya. Fania, semoga Fania semakin sukses dengan karya-karyanya di YouTube, Amin. mengeluarkan single-single yang banyak, bahkan album. Ya, justru itu yang akan mempertahankan kita untuk kedepannya. Betul, kan, karya-karyamu itulah yang akan Karya. mempertahankan keeksistensianmu. Iya, benar. Kalau sudah keluarin banyak karya dan juga single,
nanti kabarin sama Karya undang lagi ke sini. Siap, Oke, thank you ya Karya. Fania. Thank Tepuk tangan you. dulu dong buat Fania Liga Dangdut. Terima kasih banyak loh ya. Oke, dan pemirsa saya akan kembali lagi di segmen berikutnya dengan seorang penakluk penakluk buaya berkalung bannya Kota Palu yang kemarin sempat viral dalam waktu kurang lebih 2 hari yang lalu. Hadir di rumahku kali ini ada Mas Tili yang hadir di tamu kita di persembahan TVRI Sulawesi Tengah setelah satu lagu yang satu ini. Buaya, buaya itu binatang melata, terkenal karena kelicikannya. Dia pandai mengelabui mangsa, diam-diam tetapi berbahaya. Dia selalu berpura-pura apabila ada maunya. Macam-macam tipu dayanya, begitulah sifat buaya. Buaya, buaya, hei air mata buaya, itu lambang suka berpura-pura. Banyak manusia jadi buaya dalam cara-cara kehidupannya. Kini kita melihat banyak buaya naik ke darat. Awas, hati-hatilah, buaya darat lebih bahaya. Memang bentuknya seperti manusia, tapi sifat-sifatnya nauzubillah. Buaya, buaya, hei air mata buaya, itu lambang suka berpura-pura. Banyak orang manusia jadi buaya dalam cara-cara kehidupannya. Buaya. Nah, pemirsa, itu tadi satu lagu judulnya Buaya yang pernah dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Dirimu berdua ini termasuk yang buaya juga nak, buaya darat juga nak kalian berdua? Oh, so pensiun. Oh, yang sebelah sana sudah pensiun, kalau yang satu ini baru aja pensiun karena baru aja nikah. Pensiun dini. Fania, kenal dong lagu dangdut tadi tuh? Kenal. Rita Sugiarto Dari seniormu Bunda dong. Rita. Buaya. Seperti janjinya ke Arya tadi. Ya. Kalau Fania selama ini pernah dipertemukan oleh buaya-buaya darat yang sempat mempermainkan perasaanmu di luar sana. Kali ini Kak Arya akan mempertemukan dirimu dengan sang penakluk buaya, tapi buaya yang berkalung ban. Oh, buaya Sempat berkalung viral ban. kan? Saya dalam kira waktu 2 buaya hari. darat kali Oh, ya. bukan buaya darat. Kita langsung sapa aja. Siap-siap, sapa ya. Dan pemirsa, kita akan menyapa tamu spesial kita yang kedua. Kalau tadi ada Fania Liga Dangdut, Ya. kita sapa orang yang sempat viral-viralnya di Kota Palu, Mas Tili. Hambur. Ya silakan dulu, di tengah lagi Mas Tili, di tengah. Hey tamu kita. Oke, tunggu berdiri ya. Hamburkan lagi beras kuning Mas Tili. Nah ya, oke. Mas Tili, itu yang di bawah itu tolong ditaruh di sampingnya, di atas, di sampingnya, di atas. Supaya pemirsa lihat juga. Nah gitu, itu fenomenal juga itu sebenarnya. Pemirsa, kalau pemirsa ingat, bukan ingat sih, sudah ngikutin perkembangan berita ya. Dalam waktu kurang lebih 2 hari terakhir ini kan lagi viral-viralnya mulai dari 2 malam yang lalu gitu ya. Buaya atau B3, buaya berkalung ban
yang memang sudah viral sekali di Kota Palu, bahkan sudah dari pemerhati buaya, penakluk buaya dari luar negeri nyampe ke Kota Palu. Si Panji juga yang di Jakarta sana nyampe Kota Palu untuk menaklukkan buaya ini, untuk melepaskan buaya ini dari ban itu. Tidak berhasil. 2 malam yang lalu kita dikejutkan dengan hadirnya seorang Mas Tili. Siapa Mas Tili? Atau mungkin ada yang belum tahu? Langsung aja yuk kita lihat dulu video yang satu ini. Diakui kok Mas, bule saja tidak dapat. Boleh saja tidak dapat Dor. Saya tidak mau. Dikala Panji. Dikala. Satu, sudah 2 HP saya punya di sini lah. Masih. Tawan dulu. Nggak tahu nanti di motor. Naik saja, merah itu kiri. Dikala Panji. Dikala. Ya. Ini ternyata sekarang sudah ada di sampingku ini buayanya nih ya. Ini buayanya buaya gagal, produksi yang gagal ini buaya yang ini nih. Ya, kau buaya KW kayaknya ya. Korban buaya. Oh korban buaya darat. Korban buaya darat. Dan akhirnya hasilnya seperti ini ya. Oke, pemirsa sudah kita lihat dan menyaksikan bersama video tadi memang sudah viral sejak 2 malam yang lalu ya Mas Tili ya? Iya. Nah Mas Tili inilah orang yang pertama yang memang memancing sang buaya berkalung ban ini sampai akhirnya berhasil ditangkap dan juga diselamatkan, dilepaskan ban tersebut dari buaya tersebut. Mas Tili, kita sabar dulu. Mas Tili Ipi Kibir, apa kabar? Mas Tili Ipi Kibir, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik saja ya? Iya. Mas Tili ini namanya aslinya Tili? Iya. Pasti Mas Tili ini orang Batak ya? Jawa. Oh, wong Jawa toh. Oh, kirain wong Batak. Kirain orang Batak atau orang Manado. Ternyata orang Jawa ya. Terakhir, Wong ya. Jawa. Tapi Mas Tili ini memang udah lama di Palu? Baru 6 bulan. Loh, baru 6 bulan. 6 bulan tapi waktu itu ada yang kasih tahu bilang ada buaya Ada buaya yang berkalung ban. Saya Tapi Mas Tili sebelumnya stay di mana? Tinggalnya di mana? dia di rumah situ tapi saya tidak. Bukan, sebelum di Palu di mana? Di Mamuju waktu itu. Oh di Mamuju, Wong Jowo. Iya. Ini lagi hijrah ke Sulawesi, Iya. kemudian di Mamuju lama Iya. tinggal, terus ke Palu ini dalam waktu kurang lebih 6 bulan terakhir. Iya. Sebelum-sebelumnya Mas Tili sudah tahu tentang si B3 ini? Yang buaya Ini kalau ini B berapa kau ini ya? B5 atau B berapa gitu? B3 itu buaya berkalung ban. enggak tahu saya. Tidak tahu sama sekali, Iya. tidak pernah dengar Enggak pernah tentang dengar. buaya berkalung Iya. ban itu di Palu. Enggak pernah. Terus sampai di Palu 6 bulan ini dikabari. Kalau ada Dikabari buaya, sudah baru 1 bulan ini dikabari. kalau ada yang namanya Iya. buaya berkalung ban. Iya. Oke, loh terus gimana ceritanya Mas kok sampai akhirnya tertarik? Siapa yang ngabarin ke Mas Tili bahwa di Palu ini? Tukang rumah saya. Cuma dia bilang ada buaya berkalung ban. Bilang saya tidak percaya. Mas Tili sendiri tinggalnya di mana? Di PTN Palupi situ Di Palupi, TD. oke, di Tinggede. Iya, Tinggede. Kemudian si buaya ini Ya dekat rumah saya. dekat di situ. Jembatan, iya. Mas Tili sendiri buaya darat nggak? Kalau itu. Mas Tili sendiri Iya. udah berkeluarga ya? Iya. Udah ya, oke. Terus gimana ceritanya? Dari tukangnya ngasih tahu sama Mas Tili, Ya, di tapi Palu saya- ini ada buaya Nah, berkalung Tapi ban. saya tidak percaya terus. Tapi saya bawa saya ke sana tidak ada muncul. Tiap Bawa- kali Mas Tili iya, tengok-tengok cari, itu sungai tidak ada itu tidak buaya. ada, iya.
Terus bagaimana akhirnya Mas? Akhirnya dia bawa saya, karena waktu dia muncul kan dia tahu bahwa nanti muncul kepala sedikit, betul saya kaki juga, saya bilang bisa saya buka nanti. Oke. Itu tukang saya enggak percaya. Oke, jadi si tukangnya Mas Tili ini ngasih tahu, oke, ikut saya kasih tahu ini buaya ini Iya, ada yang ada. berkalung ban Iya, ini. iya. Barulah di situ Mas Tili percaya, Iya. memang muncul itu kepalanya buaya Iya, dengan ada itu ban. bannya, iya. Terus apa yang ada dalam benaknya Mas Tili saat itu? Enggak, saya bilang saya bisa buka, tapi orang di situ bahwa yakin ini bukan ban, emas. Hah? Ini Maksudnya? emas. Ini ikan kalau orang Palu dia bilang emasnya. Oh itu emasnya, Enggak, ya itu emasnya. karena dia perempuan, otomatis ini emas memang. Oke. Dia orang Palu enggak bilang ban. Terus sampean tahu Saya ini, tidak- ini buaya ini jenis kelamin perempuan, Kan betina, saya ngikat itu anunya. anunya, Itu kakinya. kakinya. Jadi dapat lihat DP jenis kelamin Iya, ini. sempat saya laki, ikat semua mulutnya saya ikat. betina, Iya, betul. jantan atau sekong. Betina. Batin. Iya, atau yang di tengah-tengah ini. Saya ikat semua mulutnya. Oke, Iya. jadi Mas Tili ini baru 6 bulan di Palu, Iya. kemudian mendapatkan kabar ini dalam 1 bulan terakhir ini, Iya. langsung tertarik pengen melepaskan ban itu. Iya. Mas Tili nggak tahu, udah banyak sekali orang-orang terkenal di luar sana yang datang ke Palu ini pengen melepaskan Iya ban sudah itu. tahu tapi sudah bulan ini. Cuma dia bilang Panji saja tidak bisa apalagi kamu. Saya iya. bilang. Terus Mas Tili kok yakin bisa, gimana ceritanya? Saya yakin bisa karena memang saya pengalaman di penjerat memang. Penjerat saya burung, Oh, penjerat ular Mas Tili saya. menjerat iya. burungnya Mas Tili sendiri? Iya, Oh tidak? dia. Jadi saya memang Tunggu, pengalaman kita penjerat, klarifikasi. iya. Mas Tili ini profesinya apa sih sebenarnya? Penangkap burung. Oh alah, penangkap burung. Makanya saya Teman seprofesinya teman saya lah Coneng. Iya. Dia juga suka dengan burung-burung. Berarti satu komunitas mungkin dengan Laconeng, kameramen saya itu kameramen saya itu Mas itu. Udah tahu, kenal dia. Itu juga ini komunitas burung dia. Karena dia udah kehilangan burung makanya dia cari burung-burung yang lain. Mas Tili, oh berarti Mas Tili ini memang penangkap burung ya? Iya, penangkap. Terus kan beda Mas, burung kecil kaninong begitu, ini malah buaya gampang lagi buaya Hah? besar. Lebih gampang lagi. Malah justru buaya. lebih gampang. Iya. Kok bisa? Karena dia enggak punya sayap, enggak bisa terbang. Paling di situ-situ saja. Asik, betul penjelasannya loh. Dia gitu dong. Tidak punya sayap tapi punya mulut. Punya mulut, punya ini taring Mas. Iya. Dia bilang kalau burung susah karena ada Iya. sayap bisa terbang, kalau buaya Di situ-situ terus. di situ-situ terus. Iya. Nah terus awal kejadiannya gimana Mas untuk memancing si buayanya? Cerita ke kita Saya gimana? pancing sama ayam saya korbankan memang itu. Ayamnya siapa Mas curi? Saya beli. Oh beli. Saya Kirain beli. Mas Tili curi. Oke dibeli dulu, Iya. ayamnya 1 ekor. Saya korbankan memang merpati pertama 14 ekor. Saya kasih makan tak 5 per hari. Saya belikan sama Pak Haji. Tapi sudah tahu posisinya si buaya di situ? Iya, sudah di situ, ku Dia lempar sudah terus. terperangkap tidak? Belum, kan saya masih kasih main-main makan. di Iya, situ masih aja. kenalan dulu. Oke. Iya, kenalan 3 hari. Orang ya kenalan itu sama siapa Iya. gitu. Ini dia kenalan sama buaya. Enggak, karena saya niatnya memang mau buka, kasihan. Oke, diawali dari niat, Niat yang guys. baik. Diawali dari niat. Inilah diawali dari niat yang baik. Si hewan ini akhirnya mendekat sama Mendekat, si Mas Tili ini iya. ya. Oke, dari niat yang baik akhirnya burung dulu nih yang dilepas jadi Saya umpan. lepas 14 ekor selama 3 hari saja. 3 hari. Habis, ya. Saya belikan Habis. lagi. Lah dia naik ke pinggir-pinggir gitu. Iya, langsung saya kasih begini langsung dia meluncur, tapi saya langsung tarik lagi naik supaya lebih dekat lagi muka saya. Oke, supaya dia tuh kenali Kenal muka saya. Mas Tili dulu, kenali Iya. mukanya Mas Tili ya. Iya. Ada juga buaya ini kenal dengan mukanya orangnya. Bisa tahu. juga ya. Iya, kena tahu ya. Oke, Mas Tili, tunggu dulu. Mas Tili, kita potong dulu. Dalam video tadi, pemirsa ya, kita lihat ada seekor buaya mini kecil. Itu awalnya orang pikir itu mungkin cuma pancingan boneka. Ini boneka atau buaya betulan ini, Ini Mas? buaya saya, namanya Putri. Ini anaknya keberkalumban, anaknya Mona. Itu tuh Mona. Siapa juga Mona ini? Mona itu yang kalumban, dikasih nama Mona di sana. Oh, jadi masyarakat sana kasih tahu Mona, makanya enggak mau menamakan. ya harus tepat dilepas karena disayang sekali orang di sana. Oh, saya baru Masyarakat tahu. sayang sekali sama Jadi masyarakat di sana binatang. menamai si buaya berkalumban ini adalah Mona. Mona. Terus anaknya ada. Anaknya ini. ada saya ngambil di tengah, saya berenang itu, Heh, saya tunggu dulu. ambil. Iya. Mas Tili, Iya. sampean berenang Iya, banyak orang lihat, saya sering berenang. ke tempatnya si buaya Iya. buaya ada berkalumban. juga kapal saya. Oh, ada kapal. Kapal apa itu namanya? Kapal pisang saya bikin. Eh, Iya.
ya bikin kapal seperti pohon pisang. Ada rakit aku di sana. Astaga, nah Saya hebat. sampai di tengah, pernah saya berenang, pernah di bawah jembatan. Nah hebat juga ini Mas Iya. Tili ini. Terbuat dari apa sampean Mas Tili ini? Enggak, Suka karena makan saya apa? Makan niat- apa? niat oh iya, saja. iya, oke. Terus sampai tahu kalau dia punya anak ini si betina Kan satu saya ini? center malam itu sudah menyerah dekat mamaknya itu. Heeh. Baru saya lempar di bawah, dia lari ke bawah, saya ambil anaknya dulu, saya pancing besok malam Senin langsung kena. Lah itu anaknya ada di mana? Di rumahnya di tengah itu. Oh di rumahnya yang di tengah Ah, situ. kan tengah ada rumah itu. Iya betul. Iya. Anaknya cuma satu. 2 loncat 1. Oh yang satunya loncat. Iya. Waduh, Mas Tili terpisahkan mereka berdua kasihan. Iya, Dan tapi nggak apa-apa karena akhirnya besar yang satu juga. ini diambil. Mas Iya. Tili selamatkan dulu. Iya. Terus inilah mungkin yang dijadikan pancingan gitu. Iya, jadi kapannya saya pegang terus sering meluncur sama saya terus. Itu mamanya sering mendekat lah ceritanya. Sama Mas Tili. Iya, saya tanya cuma anakmu saya mau perbaiki, saya rawat. Heeh. Apalagi diizinin Pak Bupati, Iya, ya saya rawat. Kamu cepat buka Itu banyak. tuh izin sama Pak Bupati. Ya karena ini kan dilindungi. Oh ya betul. Oh ya saya paham. Oh ya saya paham. Jadi Batabe dulu begitu pemirsa saya Batabe dan juga Bak kasih tahu sama si buaya Mona ini anaknya dirawat dipegang dulu sama Sili Iya. sambil minta dia datang-datang terus. Iya, Oke. Akhirnya sampailah di satu malam di hari apa itu? Hari Minggu apa Senin? Senin. Senin malam. Iya. Gimana kronologisnya tuh Mas Tili? Cuma jerat saya 2 saya pakai karena pertama jerat 1 hari Senin putus. Hari Senin lagi kena, putus lagi. Jerat perangkap apa ini? Apa? Tali sapi. Tali sapi. Saya kasih kolong begini, kasih rumah saya. Jadi kalau sudah masuk di kan tertarik Iya, sendiri. tertarik dengan sendirinya. Mengikat sendiri. Saya ikat di pohon waktu itu sendiri. Hah? Aku ikat di pohon tali yang panjang ini. Oke, 100 oke. meter. Iya. Yang pertama jam berapa? Yang Malam pertama sebelumnya? hari Senin itu yang putus sekitar jam 5:30. Baru jam Oh 5. masih sore. Iya, Masih jelas. putus 2 kali setiap hari Senin. Memang dia mau ambilnya harinya hari Senin memang. 3 Senin baru kena. Hari Senin loh. Ini ada hari-harinya ya? Iya, enggak mau memang kena kalau bukan hari itu. Kenapa bisa itu Mas Lili? Ya memang kesukaannya di situ. Oh memang kesukaannya Iya. begitu ya? Oke. Hari Senin putus. Putus hari Senin nanti lagi putus lagi. Saya kasih 2 tali. Langsung Tapi itu udah dikasih 2 tali. iya, langsung kena pas di tengah lagi. Di jam 5:30 putus. Iya. Terus habis itu jam berapa lagi? 7:30. Iya, enggak malam juga itu putus. Malam itu juga Iya. putus. Oke, terus Senin lagi, baru malam jam 6:30 baru kena. baru kena. Nah, Senin juga lagi, kena Senin memang. Oke, Mas Tili, pada saat waktu Mas Tili itu berusaha untuk menangkap dia ini, orang-orang sudah banyak yang berkumpul atau masih? Sendirian saya, duduk sendiri di tebing itu. Saya sendiri memang, enggak mau ditemani memang. Pak Haji ku suruh pulang itu Pak Haji. Pak Saya Haji. telepon di sebelah tebing bilang pulang Pak Haji sembayang. Bilang tinggalkan saya sendiri. Memang mau sendiri ke saya. Mas Tili sambil batunggu itu ke apa? Ya. Batunggu saja? Menunggu karena enggak mau dekat kalau ada yang hatinya tidak senang Tidak dia. senang, ya. Nah, sama buaya. Mas Tili pakai penerangan saat itu? Maksudnya? Pakai lampu kah, senter kah atau apa? HP center sempat hilang itu. Center saya HP. Nah, langsung meluncur dari tengah, langsung masuk gawang. Oke, Mas Tili, kalau orang-orang biasa di luar sana mungkin tidak punya skill dan juga tidak punya skill atau kemampuan itu kan agak sulit. Dari Mas Tili sendiri, Mas Tili itu mempersiapkan apa? Dari kebersihan hati kah atau niat kah atau Dan bagaimana niat sih? memang saya mau buka, saya kasihan itu saja. Oke. Saya niatnya memang saya bilang biar apapun saya belikan tali toh, sudah aku modali 3 juta 4 juta biar yang penting kamu terbuka betul. Oke. Akhirnya terbuka. Mas, itu buaya loh ya. Ini kalau asisten rumah tangga saya lempar ke sungai pakai ban begini juga, Mas Tili mau selamatkan dia juga nah ini? Tidak dibiarin aja ya? Iya, tetap diselamatkan. Oh, diselamatkan. Ternyata selamatkan, Pak. selamatkan dia. Selamatkan hidupnya dia Mas Tili. Tolong selamatkan dia ini. Bawalah dia. Oke, menarik loh pemirsa. Jadi ada cerita lain ketika ada banyak orang di luar sana berusaha untuk melepaskan ban dari buaya berkalung ban ini di Kota Palu, ternyata gagal. Mas Tili dengan sangat mudah kalau kita bilang ya, membutuhkan waktu kurang lebih 3 malam, tapi itu tadi ada kebersihan hati dan ketulusan niat. Ya begitu ya Mas Tili ya? Iya. Kalau binatang enggak permisi sama yang menjaga, tidak akan susah dipersulit. Makanya saya permisi sama penjaga jembatan Oke, dulu. Mas Tili Iya. saat itu
mengungkapkan niatnya seperti apa sih Ya ke saya berdoa pemilik saya jembatan? sama karena kalau buayanya itu tidak tahu apa-apa. Oke. Anggap saya dia menyangkut. Oke. Tapi yang menjaga itu kan sudah tahu kita. Yang menjaga di Iya, situ. Mas barang Tili gaibnya. komunikasinya seperti apa? Ya saya cuma doa saya jangan saling menyakiti. Saya mau nolong saya punya saudara di sini. Oke. Saya anggap saudara itu. Betul. Iya. Akhirnya terjeratlah si buaya ini, Iya. baru mulai orang-orang bantu. Mas Tili berteriak atau gimana? Berteriak semua orang takut karena binatang besar begitu. Takut. Akhirnya saya nelpon orang kos, dapat satu, dia muncul, So, dengan dapat banyak 2 orang? kali, dapat saya sama teman, Pak Aji lagi bantu, saya telepon lagi, dapat 3 orang, lama-lama sampai 10. Lama-lama sudah banyak. 10 sampai 100 orang, jadi tertarik sedikit-sedikit saking berat. Oh, saking beratnya ya. Karena Mas Tili di tahun 2000 berapa sih buaya ini muncul dengan bannya itu 2017 ya? Pokoknya sebelum bencana kan? 2016 kayaknya. 2016 ya? Sudah lama loh Mas Tili, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun loh, 5 tahun lah taruhlah. Satu masa periode kepemimpinan tuh, iya kan? Pak Presiden ya, 5 tahun dia dengan ban itu dari awalnya dulu dia masih kecil, ban itu kelihatan besar di badannya, sekarang ban itu kelihatan kecil sekali. Nah yang menarik juga Mas, kita lihat di situ orang menggergaji loh itu ban itu, berarti saking kerasnya ban itu atau gimana sih? Keras. Boleh nggak saya pegang tuh? Saya pegang bannya. Sekarang lembek karena enggak kena air. Oh iya, sudah lembek pemirsa. Kena air ya. Kemarin keras itu. Tunggu dulu. Aduh. Ini ada durinya Pak. Sudah kena sudah luka sedikit anunya ini kena bannya ini luka Oh lehernya. iya, jadi ada kawat-kawat ban Keluar, ini. iya. Ini yang menjerat si mana kamera? Nah, ini. Kawat-kawatnya di sini nih pemirsa. Ini Sudah keluar di sini semua. nih. Ini. Dia inilah yang dia Nyakiti. ini melukai kulitnya si buaya tadi. Ya kan karena sudah saking ketatnya di buaya berkalung ban ini. Ini digaruk di bawahnya Mas. Jadi ini di atas digeraji, ini digaruk sampai bocor, kan di bawah ini ceritanya. Digaruk sama siapa? Ya kan buaya kan garuk terus kalau di tanah. Oh, tuh. nah ini Akhirnya nih. bocor. Nah ini pemirsa. Digaruk. Jadi ini adalah di ban di bagian Bawah. bawahnya si buaya ini. Karena si buayanya garuk itu Ah, akhirnya bocor. bocor. Awalnya Karena ban kena ini kan. iya Utuh. bocor. Terus akhirnya inilah yang digergaji nih. Kemarin itu pada saat mau digergaji pasti keras sekali ya karena memang kan Keras, 6 karena meleleh. tahun loh di Iya. laut. Di sungai itu 6 tahun ya. Bisa bayangkan pemirsa ya. Kok bisa bayangkan si buaya berkalung ban yang sudah viral sedunia itu di sini badannya. Di sini badannya. Ya. Coba Tuan Muda. Coba Tuan Muda. Astaga. Bisa foto Cocok, lu, cocok kayak cocok. Ini sudah buaya itu. Buaya Ada berkalung anaknya Tuan ban. Muda, ada anaknya. Ada anaknya. So ini buaya berkalung ban. Bannya yang dipakai kemarin yang 6 tahun di sungainya Kota Palu yang viral ini sudah. Iya, pada emas. Coba. Hai, begini sudah dia. Astaga. Ya, kenapa Fania? Buayanya. Jadi buaya. Kak Arya cocok jadi buayanya. Next. Mas Tili, cocok saya jadi buayanya Mas. Enggak Oh juga. tidak ya? Oke. Pemirsa tidak sembarangan lah orang bisa masuk di tengah ban ini buaya berkalung ban ini. Sudah ada di foto saya, so di foto saya mau ambil. Oke Mas, silakan diambil dulu. Sebentar ya maaf ya, saya coba semprot hand sanitizer dulu tangan saya. Aduh. Taruh di atas saja Mas. Ya kelihatannya dia. Jadi selain si buayanya, bannya ini pun juga viral dan ini memang patut untuk diabadikan sih dan juga disimpan. Mas Tili berencana menyimpan ban ini kemudian mau diapakan Mas? Enggak ada yang minta tadi bilangnya Mas, saya kasih kalau sudah selesai ini kasih. Saya ikhlas siapa yang mau ambil Oh, silahkan. buat saya Jodan. Ya nanti kalau sudah selesai Oh, kan sudah banyak selesai. orang nunggu ya. Kalau sudah selesai apa? Bisa diambil. Oh, sudah bisa diambil. Enggak ada efek sampingnya. Kalau Oh, iya, saya percaya iya, yakin iya. ini ban. Iya. Tapi ini banyak memang kerikilnya ini banyak diambil orang dicantongi, dia Astaga. bilang Mas. banyak kerikil. Iya, kemarin banyak rebut-rebutan kerikil, Pak. Tempat tahan babera mungkin Tuan Muda. Jadi warga-warga situ banyak yang ngambil Ambil kerikil-kerikilnya ban ini. Iya. Tadi ada juga yang telepon minta sedikit, jangan sedikit Astaga. nanti banyak. Saya bilang kasih. Menurut mereka itu adalah emas. Mas. Padahal Ya kalau enggak tahu kalau Mas barang antik saya tidak tahu. kalau Mas Tili lihat apa? Ban, tetap ban Tetap saya. ban. Saya ngotot ban karena saya yang buka. Saya juga lihat kak ban itu, Ada Mas. mereknya itu. Iya mereknya ada. Saya juga enggak pintar baca tapi ada mereknya. Ada Pak. mereknya. Iya. Kalau saya beli kita taruh dalam kotak ya. Terus Dibingkai. dengan foto-fotonya saya pasang semua di situ. Akhirnya ya kan jadi barang unik juga kan dan juga diabadikan nanti kayak gitu ya. diambil. Kenapa nggak mau Mas sempat ketemu dengan balai ini nggak yang untuk penangkaran itu buaya? Belum sempat. Kemarin buayanya langsung dilepas gitu kenapa ya?
langsung dilepas karena masyarakat takut bahwa kelamaan diikat kan tambah luka. Kalau kena senar toh. Iya, Masyarakat, kawat-kawatnya. iya, karena masyarakat di situ enggak mau dia memang luka, jangan disakiti. Karena saya tangkap secara bagus, pelan-pelan, Betul. enggak dikasari. Dia ngikut. Biar dia itu ngikut dipegang enggak apa-apa, enggak diikat itu ekornya, enggak ada dipukul itu ibu-ibu pegang tidak apa-apa. Oke, jadi pada saat kejadian masyarakat dan Mas Tili ini ikut melepaskan buaya ini dari bannya, si buaya Mona ini dalam keadaan anteng-anteng aja gitu ya? Iya, tenang. Dia pasrah. Pasrah. Atau jangan-jangan memang dia pengen dilepas sudah itu Mas? Iya, pengen Sudah dilepas. terlalu lama dia 6 Kan tahun. sudah pernah dimimpi juga saya 2 hari yang lalu bilang minta tolong. Tuh, bilang, tuh. ya, itu. Ini penting. Bilang Jadi minta tolong Mas itu, Tili udah sempat mimpi didatengin sama si Mona cantik ini. Iya, di tengah dia minta tolong, saya bilang kalau mau ditolong anaknya saya ya sudah itu. Apa? Saya bilang anaknya kan sudah kurawat, saya tolong lagi kamu, bannya kubuka. Betul dia hari Senin, rencana kan hari Selasa mau ditangkap sama Pak Haji juga bantu. Akhirnya saya penasaran juga hari Senin lagi tuh, bilang Pak Haji. Mas Tili mimpinya itu kapan? Hari apa? Ya baru 2 hari. Baru 2 hari langsung. sebelum membuka Iya, itu? Iya. Datang tuh buaya dalam mimpinya Mas Tili? Enggak buaya, orang memang. Oh, orang. Ya kan dia memang ada keturunannya orang Mas itu ya. Makanya enggak ada yang bisa buka kalau sifatnya Tidak kurang bagus, bersih. hatinya belum bersih. Orang itu, iya. Jadi orang tersebut wujudnya orang, laki-laki perempuan. Perempuan. Bentuknya kayak gimana Mas? Ya cantik, namanya perempuan ya cantik cuma dia begitu ya bentuk orang. Sebentar. Cantik ya. Iya. Rambut panjang. Iya. Pakai baju apa? Saya enggak pernah Nggak perhatiin? juga karena dia minta tolong di Tiba-tiba dia datang aja, Mm-mm, si wanita cantik ini. enggak dia di air. Saya juga perasaan aku di air situ. Saya di pinggir dia bilang, tolong Mas, saya bilang saya tolong kamu karena anakmu sudah kutolong, jadi kamu kutolong asal ku buka bannya bilang. Tapi saya enggak buka sampai hati begitu toh. Yang Iya. penting saya niatnya tangkap terus, enggak ada pikir aku seperti Dia apa ngomong itu. apa saat itu Mas? Ya minta tolong saja. Minta tolong untuk Ya mau dibuka itu. dibukain Iya. bannya. Iya. Karena dia kalungnya dia cerita, tapi saya Oh, memang kalung dia bilang? Iya, dia bilangnya orang, tapi enggak kan. Waktu minta tolong ya bukan enggak pegang ban, Iya. cuma orang saja. Oke, Karena dia kemudian kan di tengah ceritanya itu supaya enggak kena air, Pak. Begitu. oke. Terus akhirnya Mas Tili bangun. Besoknya Iya, bangun langsung. Memang saya nangkap terus biarpun enggak mimpi saya tetap tangkap karena sudah niat. Cuma ada petunjuk terus, dikasih petunjuk. ada petunjuk. Iya, Petunjuk apa lagi Mas? banyak petunjuk. Yang Apa lagi Mas cerita? Petunjuknya apa aja? banyak macam juga godaan di situ karena banyak orang lempar telur, diganggu saya supaya tidak dapat toh. Kan takut ini kalau saya nangkap ini tahu sendiri kan? Oh iya. Viral begitulah. Iya, mungkin. iya. Banyak buang telur, ganggu di cepat-cepat. Tapi kemarin sempat juga ketemu sama saya minta maaf. Yang buang-buang telur toh yang ganggu saya. Oh gitu. Banyak ya pengganggu. Ada yang mencoba untuk menghalangi Mas Tili Menghalangi, gitu ya? jangankan menghalangi, mencuri pun ada, HP saya dicuri pun ada. Serius Mas? Iya, HP besar saya hilang 3 hari baru saya jalani, hari Senin hilang HP diambil. Saya lihat itu orang, tapi dia sudah tidak akui. Tapi saya bilang buaya nanti yang makan kamu. Hih, Mas jangan ngomong gitu, Loh, kasihan. dia kan tidak ngaku waktu itu. Oh, dia nggak ngaku? Nggak ngaku. Bahwa dia bilang kalau kau jago, buktikan kamu kejagoan. Jadi kau." ada yang nantangin Mas Tili Nantangin gitu saya. ya? Saya Terus Mas bilang, Tili? Ya nanti kalau kerja di air hati-hati saja, saya bilang. Saya bisa suruh. Terus akhirnya ngaku? Belum ngaku sampai sekarang. Dia lebih baik dia bilang kalau maling ngaku berarti Iya, langsung bukan maling berarti. bukan maling. Karena maling sampai nggak pernah sekarang mau hilang. ngaku. Iya, sampai sekarang hilang. Saya ikhlaskan. Tali hilang 300 meter. Oke. Banyak sekali kehilangan. Kalau HP besar baru 3 hari. Oke. 3 hari waktu penangkap pertama. Oke. Iya. Jadi saya ikhlaskan. jadi ini ada yang menarik ya Fania ya, Afik dan juga pemirsa bahwa dengan kita dengerin langsung dari Mas Tili nih yang beliau ini adalah orang pendatang di Kota Palu, baru 6 bulan, kemudian juga dalam 1 bulan terakhir ini punya keinginan tulus, niat yang bersih untuk menyelamatkan itu gitu si buaya berkalung ban ini. Diberikan tanda juga ada yang datengin Mas Tili gitu ya, Iya. untuk minta tolong untuk dilepaskan si kalungnya gitu ya dalam mimpinya. Mimpi tapi sudah berjalan itu, Pak. Sudah kutangkap memang terus sering lepas itu. Oke, akhirnya dimimpiin gitu ya Mas Tili. Kasih petunjuk terus juga Oke. sebenarnya. Jadi pemirsa banyak dengerin cerita langsung dari Mas Tili ini, kita jadi dapat cerita baru gitu ya. Bukan hanya semata-mata buayanya yang berkalung ban atau B3 yang selama ini kita tahu, tapi ternyata ada sisi lain atau cerita lain Nah, yang bisa itu kita kan, dapatkan dari iya, Mas Tili ya. Penjaganya itu yang kasih petunjuk. Penjaganya Iya. itu yang juga akhirnya memilih-milih orang juga Iya. mana yang kayaknya pantas dan juga boleh ini untuk melepaskan kalung itu dari si buaya yang bernama Mona ini. Iya. Oke.
Mas Tili, sayang sekali waktu kita udah mepet banget, kita harus segera tuntaskan kebersamaan kita. Saya ngucapin terima kasih banyak buat Mas Tili sudah menyempatkan waktu hadir di sini ya Mas Tili jadi tamu saya ya. Karena saya dengar-dengar Mas Tili dalam waktu 2 hari ini dikejar banyak awak media. Dikejar banyak orang untuk diwawancarai dan Mas Tili menyempatkan diri untuk hadir sebagai tamu saya di TVRI Sulawesi Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Dan dari obrolan saya 30 menit dengan Mas Tili ini kita bisa lihat ya Fania dan juga Afik, Mas Tili ini orangnya memang baik hati gitu ya. Kelihatan raut wajahnya baik hati, hatinya juga tulus gitu ya Mas Tili ya. Salam buat keluarga Mas Tili, sehat terus ya Mas Tili ya. Semoga Mas Tili diberikan umur yang panjang, kemudian apa yang ingin Mas Tili lakukan dipermudah semuanya dan terima kasih juga sudah menjadi bagian sejarahnya Kota Palu dalam menyelamatkan B3 buaya berkalung ban ini. Mas Tili lah orang yang terpilih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya udah kalau gitu Fania Liga Dangdut. Kamu bisa nggak nyanyi dikit aja untuk menutup acara kita ini menghibur Mas Tili. Mas Tili dihibur langsung artis loh. Ini yang nasional ini yang wakil dari Sulawesi Tengah ya. Mas Tili terima kasih ya Mas Tili ya. Terima kasih Fania. Satu lagu terserah apa deh untuk kita tutup di sini ya. Fania sukses juga buat karirmu. Ya buat Mas Tili ya. Terima kasih sudah melepaskan sesuatu yang melilit ya. Dari buayanya. Ya pesanku jangan jahat-jahat ya. Jadi buaya. Oke Mas Tili terima kasih banyak ya Mas Tili ya. Sehat terus ya buat Mas Tili. Dan pemirsa saya tutup kebersamaan kita di program tamu kita kali ini. Afif. Ya. Hari ini dari bos saya dan Bumi. Ya ampun, setelah ini akan ada teman-teman saya, ada Andar dan juga ada Krisna yang akan menemani Anda di Studio 1 di TVRI Sulawesi Tengah di Sulawesi Tengah hari ini. Arya Tanjung pamit, sampai jumpa. Mas Ili, thank you. Thank you. Memandangmu walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku, menyapamu walau selalu masih terasa bagai di awal jumpa. Hai buaya, mencari apa yang aku cari. Sini dong Besti, mari Pak, berdiri dong.